Paulus menulis bahwa orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. 1 Korintus 1:22. Salib, gagasan tentang Tuhan, Sang Mesias yang disalibkan, bukanlah tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi. Juga bukan jenis hikmat yang diinginkan oleh orang Yunani. Artinya, hal itu bertentangan dengan semua orang. Ya, sedikit kita boleh diskusi di sini bahwa ketika saya berbicara dengan saudara kita yang mayoritas, bahwa mereka bahkan mengatakan adalah suatu kebodohan bahwa kalau Yesus itu adalah anak Tuhan, dia bisa mengalami kematian. Ya, saya hanya mau mengambil satu poin yang tadi dikatakan di sini bahwa hal itu bertentangan dengan harapan semua orang. Bahkan di sini dikatakan orang Yahudi sekalipun, di mana Yesus itu adalah orang Yahudi dari sukunya sendiri secara garis keturunan kelahirannya, orang Yahudi sendiri mengharapkan bahwa Mesias yang disalibkan adalah bukanlah tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi. Kemudian ini juga bukan jenis hikmat yang diinginkan oleh orang Yunani. Ya, kita tahu bahwa Yunani adalah banyak menyembah kepada dewa-dewa. Dan bagi saudara mayoritas kita pun bahkan mereka mengatakan adalah suatu kebodohan. Bahwa masa sih kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan dan dia adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia, masa sih Tuhan bisa mati? Nah, ini juga yang ketika saya ketemu, waktu ketemu berhadapan dengan orang-orang yang masih melakukan penyembahan kepada patung-patung, ya, kepada dewa-dewa, mereka mengharapkan bahwa kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, wah pasti dia adalah orang yang super, ya, orang yang sangat hebat. Dia kalau menciptakan seluruh alam semesta ini, ya sama. Dia mengharapkan bahwa sama seperti kayak negeri yang banyak dewa, ya, sama seperti orang Yunani, mereka mengharapkan bahwa dewa itu adalah bahwa Yesus adalah seperti dewa. Yang melebihi dewa apalagi, pasti dia adalah spektakuler, ya, menakjubkan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia, dan mereka menganggap itu adalah suatu kebodohan. Masa sih kalau Tuhan melebihi dewa, kalau Yesus itu melebihi dewa, dia bisa mati? Nah, rupanya bagi semua orang dalam berbagai lintas kebudayaan, agama, dan denominasi, semua bertentangan dengan harapan mereka. Jadi benar-benar hanya orang-orang yang memiliki hikmat surgalah yang memahami bahwa salib itu adalah satu kekuatan. Oleh sebab itu pada saat ini kita dipanggil untuk kembali melihat bahwa salib itu adalah kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Shalom saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa, kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Pada saat ini saudara-saudara kita telah sampai kepada triwulan yang ketiga di tahun 2026, dan kita telah memasuki pelajaran minggu yang kedua. Nah, di pelajaran minggu yang kedua ini, pelajaran Alkitab kita mengambil judul satu pekabaran yang sangat indah yang boleh kita pelajari kembali, kita perdalam kembali, dan mungkin untuk mengingatkan kita kembali untuk boleh dibagikan kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat dan keluarga kita atau siapapun dengan judul pekabaran salib. Di situ ada judul kecilnya yang menyambung judul utamanya, yaitu adalah kekuatan Tuhan. Itu adalah bunyi ayat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Pekabaran salib adalah kekuatan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai mempelajari pelajaran pekabaran salib ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan kembali mengumpulkan kami dan memampukan kembali kami dapat berkumpul untuk duduk di dekat kaki-Mu ya Tuhan, untuk boleh kembali mempelajari sabda-Mu, firman Tuhan, dengan judul pekabaran salib adalah kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai hamba-Mu yang akan memimpin dan memaparkan, serta juga pemirsa dan umat-umat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami dan menemukan video pelajaran firman Tuhan ini, supaya mereka juga dikuatkan dan dikenyangkan dengan roti hidup firman Tuhan, yang adalah untuk kehidupan kekal kami, untuk kami boleh diubahkan ketika Engkau datang menjemput kami pada kedatangan-Mu yang kedua kali.
bimbing dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau memimpin kami, biarlah Engkau yang memberikan pencerahan dan hikmat dan kebijaksanaan dari surga untuk kami dapat dimampukan dan mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, pekabaran salib adalah kekuatan Tuhan. Ya, pelajaran firman Tuhan kali ini, ya, ini mengambil judul pekabaran salib, mengambil ayat inti atau ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita masuk kepada pembahasan. Ya, di sini ayat hafalannya tadi sudah kita baca. Nah, di bagian pendahuluan, di sini diberikan kepada kita Cicero, seorang penulis dan orator Romawi kafir, pernah mengatakan kepada orang-orang Romawi untuk menjauhkan gagasan tentang salib sebagai sarana hukuman dari pikiran mereka. Meskipun Cicero meninggal sekitar setengah abad sebelum Yesus lahir, pernyataannya menggambarkan penghinaan yang dimiliki orang Romawi terhadap salib. Salib begitu buruk sehingga mereka bahkan tidak boleh memikirkannya. Sebaliknya, Paulus menulis pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Tuhan. Bagi Paulus, salib adalah instrumen pendamaian antara Tuhan dan manusia. Simbol tertinggi dari kerendahan hati Yesus. Dan tempat di mana utang kita yang sangat besar telah dilunasi. Salib adalah jawaban Paulus atas masalah-masalah di Korintus. Anda tidak perlu membaca jauh-jauh ke dalam surat 1 Korintus untuk menyadari bahwa ia sangat prihatin dengan satu masalah utama, yaitu perpecahan di dalam jemaat. Paulus begitu bingung sehingga tepat setelah bagian salam di dalam 1 Korintus 1 ayat 1-3 dan ucapan syukur di dalam 1 Korintus 1 ayat 4-9, inilah topik pertama yang ia bahas, 1 Korintus 1 ayat 10-17, yaitu mengenai apa? Yaitu mengenai perpecahan di dalam jemaat. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 10-17, ya, di sini. Ya, ini tadi ya, bahwa Paulus melihat bahwa masing-masing kamu berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, dan atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis, selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi di sini kita dapat lihat tadi yang dikatakan apakah ada orang yang dari golongan mana? Paulus, Apolos, Kefas, atau golongan Kristus? Apakah Kristus terbagi-bagi? Ini menandakan bahwa Paulus begitu bingung bahwa mengapa Kristus yang sudah disalibkan mati untuk kita, manusia yang berdosa, tetapi di dalam tubuh Kristus, yaitu di dalam jemaat, terjadi apa? Perpecahan. Dan pekan ini kita akan beralih kepada pekabaran salib yang penuh kuasa
sebagai jawaban atas masalah ini dan isu-isu lainnya di Korintus. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa kita dapat simpulkan bahwa salib, yaitu ada 3 tadi, bahwa itu adalah instrumen pendamaian antara Tuhan dan manusia. Yang pertama. Yang kedua itu adalah simbol tertinggi dari kerendahan hati Yesus. Dan yang ketiga itu adalah tempat di mana utang kita yang sangat besar telah dilunasi. Pelajaran hari Minggu, Injil Salib. Paulus berkata bahwa pekabaran salib adalah kekuatan Tuhan bagi kita. Tidak mengherankan jika Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, adalah pusat dari khotbahnya. Baca 1 Korintus 1 ayat 17-31. Poin penting apakah yang disampaikan Paulus di sini? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Karena dia tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yahudi mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Tuhan bahkan yang tidak berarti, dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Tuhan telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31, Paulus membahas pertentangan antara kebodohan manusia dan hikmat ilahi. Salib memiliki kuasa untuk menunjukkan yang terburuk dari manusia dan yang terbaik dari Tuhan. Bagian dari 1 Korintus ini diperkenalkan oleh pernyataan dalam 1 Korintus 1 ayat 17. Karena salib Kristus tidak boleh dipisahkan dari kuasanya. Pekabaran salib harus menempati tempat sentral dalam khotbah kita. Nah, saudara-saudara, di sini kita diingatkan bahwa tempat sentral di dalam khotbah kita itu adalah salib Kristus. Dengan kata lain, itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang memampukan kita untuk kembali mendapatkan hidup kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Oleh karena latar belakang kejatuhan manusia
yang membuat maut berkuasa dalam hidup kita. Jadi, salib ini yaitu kehidupan kembali setelah kita jatuh ke dalam dosa. Kematian Kristus yang memampukan kita untuk kembali mendapatkan pakaian kebenaran Kristus itu. Itulah yang harus menempati tempat sentral di dalam segala kehidupan kita, bahkan di dalam khotbah kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, dan juga menjadi satu topik yang boleh kita diskusikan. Saudara boleh berikan juga komentar di dalam kolom komentar. Seringkali kita melihat bahwa di dalam khotbah yang kita dengar dari mimbar yang di gereja adalah bahwa khotbah itu tidak menempatkan salib Kristus sebagai tempat sentral. Bahkan ada yang meninggikan pembicaranya sendiri, keluarganya, ataupun hal-hal tertentu di dalam khotbah itu. Dan pada saat ini kita diingatkan bahwa tempat sentral itu harus diisi mengenai pekabaran salib. Salib dan hanya salib yang menjadi tempat sentral dalam khotbah kita. Bukan khotbah yang selalu menyindir. Bukan khotbah yang punya tujuan pribadi dan kepentingan pribadi. Di sini dilanjutkan, Paulus berkata bahwa ia diutus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil salib. Pernyataan ini memerlukan dua pengamatan penting. Yang pertama, kata kerja Yunani yang diterjemahkan sebagai mengutus adalah apostelik, atau adalah apostel, yang berasal dari akar kata yang sama dengan kata rasul. Jadi, tugas mendasar kerasulan Paulus adalah pemberitaan Injil. Yang kedua, perkataan Paulus tentang baptisan tidak berarti bahwa baptisan itu tidak penting. Tadi dikatakan, aku diutus bukan untuk membaptis, kata Paulus. Nah, di sini dikatakan bahwa bukan berarti bahwa baptisan itu tidak penting. Atau setidaknya tidak sepenting pemberitaan Injil. Ya, saudara-saudara kita tentu tahu ya bahwa tidak akan ada baptisan kalau tidak diberitakan Injil. Jadi yang paling penting memang adalah memberitakan Injil. Ya. Dan kalau Injil itu diberitakan, kemudian Roh Kudus bekerja kepada yang mendengarkan Injil itu, maka tentunya baptisan akan apa? Mengikuti. Dia akan terpanggil untuk dibaptis. Jadi sebenarnya itu adalah suatu paket. Artinya di sini Paulus tidak mau untuk kita melakukan yang terbalik. Kenapa melakukan yang terbalik? Karena seringkali bahkan beberapa poin yang kita dapatkan, seringkali hamba-hamba Tuhan dia mengutamakan baptisan. Bahkan ada baptisan yang bodong, yang sebenarnya fiktif. Bahkan ada baptisan yang diimbali dengan apa? Dengan uang. Ya, ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya kalau ada baptisan yang diimbali, dibayar dengan uang. Ya. Jadi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah, makanya sebenarnya seharusnya hamba-hamba Tuhan ya, mereka justru memiliki filosofi yang sama. Aku datang bukan untuk membaptis. Tujuan utama adalah untuk apa? Memberitakan kabar Injil, yaitu keselamatan yang diberikan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia dari jurang dosa. Baptisan akan mengikuti dengan sendirinya. Ya. Dengan hikmat perkataan 1 Korintus 1:17, Paulus menyiratkan bahwa pidato yang fasih itu buruk dengan sendirinya. Intinya adalah bahwa hikmat manusia tidak dapat mengaburkan pekabaran salib. Frasa ini mengacu pada retorika Yunani Romawi di Athena. Frasa ini mengacu pada retorika Yunani Romawi. Di Athena, Paulus menggunakan logika, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Tetapi ini hanya menghasilkan sedikit buah. Jadi, ia mengambil keputusan untuk mengikuti rencana pekerjaan lain di Korintus dalam usahanya untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak memperhatikan dan bersikap acuh tak acuh.
Ia mengambil keputusan untuk menghindarkan perbantahan dan perbincangan yang rumit dan tidak mengetahui apa-apa di antara orang Korintus selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ellen G. White, Kisah Para Rasul, halaman 244. Di sini ada pertanyaan di hari Minggu, dalam hal apa sajakah ceramah yang sulit dapat mengaburkan pekabaran salib? Mengapa pemberitaan tentang Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan menghasilkan lebih banyak buah di Korintus daripada logika, ilmu pengetahuan, dan filsafat di Athena? Namun, mungkinkah ada saat-saat di mana logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan dapat memberitakan Injil? Ya, di sini kita boleh lihat, ya, apa yang bisa saya bagikan dengan pertanyaan itu. Kalau harus menggunakan logika, tidak akan sampai kepada Kristus. Karena hal itu membutuhkan iman, ya, bukan logika. Jika keselamatan dan pengenalan akan Kristus bisa dicapai murni melalui rumus logika, maka keselamatan hanya akan menjadi hal istimewa bagi orang-orang yang jenius dan berpendidikan tinggi. Ya, itu tentunya. Namun, Tuhan merancang keselamatan agar dapat diakses oleh semua orang melalui iman. Mari kita lihat mengapa logika manusia pada akhirnya harus tunduk pada iman ketika berbicara tentang salib. Yang pertama, salib itu sendiri tidak logis bagi pikiran manusia. Mengapa? Menurut standar logika dunia, seorang raja, seorang manusia yang mati di tangan pemberontak adalah sebuah kekalahan mutlak. Konsep bahwa Sang Pencipta alam semesta membiarkan dirinya disiksa dan dibunuh oleh ciptaannya untuk menyelamatkan mereka, itu benar-benar melampaui rasio manusia. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa salib dipandang sebagai kebodohan oleh orang-orang Yunani yang sangat mendewakan logika. 1 Korintus 1:23. Kemudian batas akhir logika. Logika memang bisa membantu menyingkirkan batu sandungan intelektual, misalnya membuktikan melalui sejarah bahwa Yesus benar-benar pernah hidup. Namun, logika berhenti di depan pintu. Logika hanya bisa membawa seseorang pada kesimpulan, mungkin Tuhan itu ada. Tetapi untuk melangkah masuk, menyerahkan hidupnya, dan berkata, Yesus adalah Tuhanku yang menembus dosaku, disitulah logika harus mundur dan iman mengambil alih. Kemudian karya Roh Kudus, bukan otak manusia. Iman bukanlah hasil dari otak yang berpikir keras, melainkan karunia Tuhan yang direspons oleh hati. Paulus merangkum kebenaran yang disampaikan dengan sangat indah di pasal selanjutnya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman. Kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan. Pada akhirnya, secerdas apapun argumen kita tidak bisa berdebat agar seseorang masuk surga. Kita hanya bisa memberitakan kasih Kristus dan membiarkan Roh Kudus menumbuhkan iman di hati mereka. Pelajaran hari Senin, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dalam membandingkan kebodohan manusia dengan hikmat ilahi, Paulus menyatakan bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini adalah yang pertama dari 6 rujukan tentang kebodohan atau bodoh dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31. Bacalah 1 Korintus 1 ayat 20, 21, 23, 25, dan 27. Mari kita baca. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Ayat 21.
udah, ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Ayat 25, sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Bagaimanakah rujukan-rujukan tentang kebodohan ini membantu kita memahami apa yang dimaksudkan Paulus ketika mengatakan bahwa pekabaran salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kata Yunani untuk kebodohan dalam 1 Korintus 1:18 adalah moria. Kata ini hanya muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru, dan semuanya ada di 1 Korintus. Kata ini dan kata-kata lain dari rumpun yang sama muncul berkali-kali dalam Perjanjian Baru, dan setengahnya ada dalam surat-surat Paulus. Sebagian besar kemunculan rumpun kata ini dalam Perjanjian Baru ditemukan di 1 Korintus. Kebodohan yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 1:18 dan 23 tidak terlalu berkaitan dengan kelangkaan intelektual, melainkan dengan perilaku dan pemikiran yang tidak bermoral, dengan kurangnya kearifan, dan bahkan dengan pemberontakan terhadap Tuhan. Inilah alasannya mengapa ia begitu banyak berbicara tentang topik ini di seluruh kitab 1 Korintus. Pikirkan situasi Paulus di kota ini. Ia datang ke suatu tempat yang dengan bangga dengan apa yang disebut pengetahuan dan hikmatnya sendiri, serta kecanggihan budayanya. Dan dalam konteks ini ia berbicara tentang seorang Yahudi dari Galilea, Yesus dari Nazaret yang telah disalibkan oleh orang Romawi, dan kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Semuanya untuk membayar bukan hanya dosa-dosa mereka, tetapi juga dosa-dosa seluruh dunia. Mungkinkah orang ini serius? Siapa yang sedang ia bohongi? Ini juga bukan konsep filosofis baru yang mendalam, yang dapat dianalisis dengan perangkat filosofis. Ini tampak seperti kegilaan omong kosong, sesuatu yang tidak mungkin dianggap serius oleh orang Korintus yang cerdas dan terpelajar. Dan sebodoh apapun pekabaran Paulus terdengar bagi orang-orang kafir, bagi banyak orang Yahudi, pekabaran salib terdengar lebih buruk lagi. Orang Yahudi mana yang mengharapkan Mesias dieksekusi oleh orang Roma? Orang Yahudi mana yang mengharapkan Mesias dieksekusi oleh Roma? Mereka mengharapkan bahwa Mesias seharusnya justru menggulingkan orang Romawi, justru bukan disalibkan oleh Romawi. Jadi sejak awal Paulus menghadapi banyak tantangan di Korintus. Namun, terlepas dari semua ini, jiwa-jiwa ini, baik Yahudi maupun non-Yahudi, harus dimenangkan, dan memang dimenangkan bagi siapa? Bagi Injil. Apa pesannya di sini? Apapun pertentangan yang kita hadapi, Tuhan memiliki orang-orang yang terbuka untuk mendengar kebenaran. Kita harus siap digunakan olehnya untuk menjangkau orang-orang ini dimanapun mereka berada. Bahkan di tempat-tempat yang saat ini sama buruknya, atau bahkan lebih buruk daripada Korintus. Pelajaran hari Selasa, kuasa bagi mereka yang diselamatkan. Pesan dari 1 Korintus 1:18 terlalu jelas untuk dilewatkan. Apa makna salib bergantung pada cara seseorang memandangnya. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang memberontak melawan Tuhan, tetapi merupakan kuasa bagi mereka yang merindukan keselamatannya. Bacalah Kolose 1:20 dan 1 Petrus 2:24. Apakah yang Yesus capai bagi kita di atas kayu salib? Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Seperti yang telah kita lihat dalam memberitakan Injil, seseorang harus menghindari hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 17, menjadi lebih mudah untuk memahami mengapa lawan dari salib adalah hikmat Tuhan, dan bukan hikmat manusia. Salib yang begitu bertentangan dengan hikmat manusia justru mengungkapkan hikmat manusia itu. Teks Yunani dari 1 Korintus 1 ayat 18 menunjukkan bahwa mereka yang akan binasa sedang menerima akibat dari tindakan mereka. Teks tersebut dapat dibaca seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Kata kerja Yunani apollimi atau binasa juga berarti menghancurkan. Yohanes 10. Faktanya apollimi diterjemahkan sebagai membinasakan dalam 1 Korintus 1 ayat 19. Apa yang terjadi di sini? Paulus memberikan landasan Alkitabiah untuk pernyataan di ayat 18 tentang orang-orang yang binasa ini. Dengan mengutip firman Tuhan dalam Yesaya 29 ayat 14. Ya, Yesaya 29 ayat 14 kita baca. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Di dalam ayat 19, Tuhanlah yang berada di balik penghancuran tersebut, yang tampaknya bertentangan dengan kesombongan, yang menghancurkan diri sendiri yang dibahas sebelumnya. Namun, tidak ada kontradiksi. Idenya adalah bahwa Tuhan akan menghancurkan apa yang pada dasarnya sudah menghancurkan dirinya sendiri. Berbeda dengan mereka yang sedang dihancurkan, frasa bagi kita yang diselamatkan menunjukkan bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kita sedang diselamatkan, artinya kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tentu saja kita tidak bisa. Keselamatan kita memiliki sumber eksternal dari luar diri kita. Sementara kehancuran disebabkan oleh diri sendiri, keselamatan hanya dapat dianugerahkan sebagai sebuah karunia, kasih karunia bagi orang-orang berdosa. Sebagaimana jelas dalam 1 Korintus 1 ayat 21, Tuhanlah yang menyelamatkan mereka yang percaya. Kebodohan dalam pengertian ini adalah tindakan menolak apa yang telah Tuhan tawarkan kepada umat manusia melalui salib Kristus. Jadi itu adalah karena tindakan menolak untuk menerima bahwa salib itu adalah jalan keselamatan oleh karena Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Menolak kasih karunia, itulah tindakan kebodohan itu. Jadi saudara-saudaraku, bagi teman-teman dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan orang-orang yang belum percaya atau masih menolak apa yang Tuhan tawarkan, dari perspektif firman Tuhan, pelajaran kita pada saat ini, bahwa itu adalah suatu kebodohan. Karena itu artinya menolak kehidupan kekal. Menolak pakaian yang telah, menolak menerima pakaian kita yang telah hilang di Taman Eden oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tuhan merajut kembali pakaian kebenaran kita, pakaian kekal kita. Kita menolak pakaian itu untuk memampukan kita kembali untuk boleh hidup ke dalam kerajaan surga. Itu adalah suatu kebodohan. Dan dengan demikian itu artinya mendatangkan kebinasaan atas diri sendiri. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dalam hal apa sajakah ini menegaskan kembali apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 18 dan 19. Ya, ini ketika kita menolak
ya itu artinya itu artinya binasa, ya. Itu artinya kita mengalami kebinasaan, ya. Karena orang berhikmat harusnya mengerti bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang tadinya manusia itu kekal adanya, tetapi kita menjadi mengalami maut oleh karena tidak percaya kepada hukum Tuhan, tetapi karunia Tuhan, hidup kekal di dalam Kristus Yesus, itu yang memampukan kita kembali untuk mengalami kehidupan kekal. Ini artinya hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Artinya, bagi orang-orang berhikmat, kalau mereka tidak menerima hikmat tentang salib ini yang berasal dari surga, maka tentunya orang-orang berhikmat ini akan mengalami kebinasaan. Ya, jadi kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Kristus untuk boleh memampukan menerima hikmat tentang salib ini yang adalah kebodohan. Tapi bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang percaya maksudnya akan keselamatan melalui salib ini, pemberitaan tentang salib itu justru adalah kebalikannya, yaitu adalah kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Pelajaran hari Rabu, Mesias yang disalibkan. Paulus menulis bahwa orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. 1 Korintus 1:22. Salib, gagasan tentang Tuhan, Sang Mesias yang disalibkan, bukanlah tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi. Juga bukan jenis hikmat yang diinginkan oleh orang Yunani. Artinya, hal itu bertentangan dengan semua orang. Ya, sedikit kita boleh diskusi di sini, bahwa ketika saya berbicara dengan saudara kita yang mayoritas, bahwa mereka bahkan mengatakan adalah suatu kebodohan bahwa kalau Yesus itu adalah anak Tuhan, dia bisa mengalami kematian. Ya, saya hanya mau mengambil satu poin yang tadi dikatakan di sini bahwa hal itu bertentangan dengan harapan semua orang. Bahkan di sini dikatakan orang Yahudi sekalipun, di mana Yesus itu adalah orang Yahudi dari sukunya sendiri secara garis keturunan kelahirannya, orang Yahudi sendiri mengharapkan bahwa Mesias yang disalibkan adalah bukanlah tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi. Kemudian ini juga bukan jenis hikmat yang diinginkan oleh orang Yunani. Ya, kita tahu bahwa Yunani adalah banyak menyembah kepada dewa-dewa. Dan bagi saudara mayoritas kita pun bahkan mereka mengatakan adalah suatu kebodohan. Bahwa masa sih kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan dan dia adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia, masa sih Tuhan bisa mati? Nah, ini juga yang ketika saya ketemu, waktu ketemu berhadapan dengan orang-orang yang masih melakukan penyembahan kepada patung-patung, ya, kepada dewa-dewa, mereka mengharapkan bahwa kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, wah pasti dia adalah orang yang super, ya, orang yang sangat hebat. Dia kalau menciptakan seluruh alam semesta ini, ya sama. Dia mengharapkan bahwa sama seperti kayak negeri yang banyak dewa, ya, sama seperti orang Yunani. Mereka mengharapkan bahwa dewa itu adalah, bahwa Yesus adalah seperti dewa, yang melebihi dewa apalagi. Pasti dia adalah spektakuler, ya, menakjubkan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia, dan mereka menganggap itu adalah suatu kebodohan. Masa sih kalau Tuhan melebihi dewa, kalau Yesus itu melebihi dewa, dia bisa mati? Nah, rupanya bagi semua orang dalam berbagai lintas kebudayaan, agama, dan denominasi, semua
bertentangan dengan harapan mereka. Jadi benar-benar hanya orang-orang yang memiliki hikmat surgalah yang memahami bahwa salib itu adalah satu kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita dipanggil untuk kembali melihat bahwa salib itu adalah kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Faktanya yang perlu dilakukan hanyalah membaca bagaimana reaksi murid terhadap gagasan Yesus disalibkan. Ya, ini ada banyak ayat-ayatnya, saudara boleh baca ayat-ayat ini. Mari kita baca satu ayat aja di sini ya. Markus 8 ayat 31-32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Artinya, masa sih Tuhan harus mati? Ya, oh ya. Kemudian, ya ini penting ayatnya, saya baca aja 3-3-nya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ, dari Markus 9 ayat 30-32. Dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian di Markus 10 ayat 32-34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia yaitu Yesus sendiri akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yaitu bangsa Romawi maksudnya. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Ya, menarik tadi kalau kita katakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tadi saya katakan Romawi, bangsa Romawi. Tetapi yang menyalibkan Yesus adalah bangsanya sendiri. Berarti juga mereka tidak mengenal siapa itu Kristus Yesus. Siapa itu Tuhan. Untuk mulai melihat betapa asing, menjijikkan seluruh gagasan itu, terutama bagi orang Yahudi. Ya, mereka tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Mesias itu akan mengalami kematian. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, orang Yahudi mengharapkan Mesias untuk menaklukkan orang Romawi, bukan itu yang terjadi. Setidaknya di dalam arti militer duniawi dari kata menaklukkan. Selama berabad-abad, salib telah menjadi simbol iman bagi orang Kristen. Sulit bagi orang Kristen abad ke-21 untuk memahami betapa gilanya gagasan tentang Tuhan yang disalibkan bagi pola pikir orang Korintus di abad pertama. Namun, justru karena ini adalah pekabaran yang sangat mengejutkan, hal itu menjadikannya layak untuk mendapatkan refleksi kita yang sangat mendalam. Jadi karena pekabaran yang sangat mengejutkan, ini membutuhkan perenungan kita yang sangat mendalam supaya kita boleh mengerti akan peristiwa ini. Ya, makanya di dalam Kerenungan Segala Zaman, satu kutipan mengatakan, adalah baik bagi kamu. Bagi kita sangat dianjurkan untuk merenungkan kehidupan Kristus 1 jam sehari, terutama pada saat-saat menjelang kematiannya dan penyalipannya. Gambaran tentang Mesias yang disalibkan membuatnya menjadi sangat jelas bagi seluruh alam semesta sejauh mana Tuhan bersedia melangkah untuk menyelesaikan rencana penebusan. Gagasan tentang salib itu sendiri dan tentang Tuhan yang mati di kayu salib cukup mencengangkan bagi kita, bagi orang-orang berdosa di bumi ini. Namun bayangkan apa artinya bagi makhluk-makhluk tak berdosa yang mengenal dan menyembah Tuhan Yesus di surga. Bagi mereka, kalau saudara baca kutipan di buku
kerinduan segala zaman, mereka bahkan lebih heran lagi bahwa panglima mereka, yaitu Yesus Kristus, yang ada di surga, mau rela turun ke dunia ini, bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Mereka sangat-sangat heran. Bahkan dikatakan di dalam kutipan itu, malaikat bahkan tidak rela panglima mereka, Yesus Kristus, mati. Maksudnya dengan rencana keselamatan ini harus mengalami kematian. Malaikat menawarkan dirinya kepada Yesus, menggantikan dia. Tetapi Bapa katakan, tidak bisa, harus Tuhan, yaitu yang menjelma menjadi pribadi Kristus, yang menggantikan kematian manusia. Bacalah Kisah Para Rasul 13 ayat 16-47, khususnya ayat 26, ayat 38 dan 47, apakah yang diajarkan perikop ini kepada kita tentang makna salib. Mari kita baca khususnya ayat 26 dan 38 dan 47. Jadi kita fokus kepada 3 ayat saja, karena ini ayatnya panjang sekali. Saudara bisa baca dan renungkan. Tadi ayat 26, 38, dan 47. Ya, 26. 38 dan 47. 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Tuhan, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, ya, kepada penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus, ya, kemudian kepada semua kita. Kemudian ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi kematian Kristus tadi telah sampai kepada kita di ayat 26, di ayat 38, itu adalah pengampunan dosa. Ya, kemudian ayat 47. Mari kita baca ayat 47-nya. Penekanan apa yang diberikan kepada kita? Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi tadi di ayat 26 dikatakan, kematian Yesus Kristus itu adalah telah sampai kepada kita. Di ayat 38 dikatakan, itu adalah pengampunan, artinya keselamatan. Di ayat 47, pengampunan itu, keselamatan itu, karena itu telah sampai kepada kamu, kepada kita, maka diperintahkan kepada kita, aku telah menentukan engkau, yaitu saudara dan saya, yaitu kita, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya kita membawa keselamatan ini, yaitu kabar baik ini, pengampunan ini, hidup kekal ini, sampai ke ujung bumi. Jadi, apa yang diajarkan perikop ini? Yaitu pekabaran itu telah sampai kepada kita dan itu adalah pengampunan dan kita harus kabarkan sampai ke ujung dunia. Paulus berkata bahwa Kristus mengutusnya. Nah, itulah makanya Kristus menyampaikan kepada wilayah mana, segenap mana yang dia bisa jangkau. Paulus berkata bahwa Kristus mengutusnya untuk memberitakan Injil dan itu juga berarti mengutus kita. Maka Paulus pun memberitakan pekabaran tentang Mesias yang disalibkan. Ia melanjutkan gagasan ini dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5. Sang Rasul setia pada perintah Kristus. Dalam memberitakan Injil, ia tidak menggunakan kata-kata yang indah atau hikmat. Sebaliknya, ia hanya berfokus pada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Perkataan dan pesannya bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, hendaklah firman ini tadi yang kita bagikan, yang kita dengarkan mulai dari awal tadi, ini kita pelajari dengan keyakinan akan kekuatan roh. Karena pada kenyataannya, hikmat manusia berdiri dalam kontras yang nyata dengan kekuatan Tuhan. Artinya hikmat kita ini tidak ada bandingannya dengan karakter Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Berdiri dalam kontras,
berlawanan banget, ya, sangat berlawanan dengan kekuatan Tuhan. Tidak akan sanggup memahami kekuatan Tuhan, yaitu tidak akan sanggup memahami salib, hikmat manusia. Harus dengan apa tadi? Harus dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, di pertanyaan di pelajaran kita di hari Rabu ini yaitu, seorang Mesias yang disalibkan adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga oleh orang Yahudi dan Yunani. Apakah yang hal ini katakan kepada kita tentang fakta bahwa Tuhan tidak selalu bertindak sesuai dengan cara yang kita harapkan? Mengapa ini merupakan konsep penting untuk dipahami, terutama ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Mari kita lihat apa yang bisa saya bagikan dari sini tadi. Apa pesannya bagi kita? Ya, kekecewaan orang Yahudi pada saat itu terjadi karena mereka ingin Tuhan menyelesaikan gejala dari masalah mereka, yaitu penjajahan Romawi. Mereka ingin, ya, Tuhan itu menyelesaikan masalah penjajahan Romawi ini. Sementara melalui salib, Tuhan sedang menyelesaikan akar masalah yang lebih dalam, yang menyangkut keselamatan hidup kekal kita, yaitu akar dari segala manusia, yaitu dosa dan maut. Ini adalah prinsip yang sangat penting untuk kita pegang ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Yang pertama, ini mungkin cara Tuhan lebih dalam dari ekspektasi kita. Saat kita berdoa untuk jalan keluar instan dari masalah keuangan, kesehatan, atau relasi, Tuhan mungkin merespon dengan cara yang tidak kita mengerti saat ini. Namun sama seperti salib, ia selalu memiliki perspektif kekekalan. Kemudian kemenangan lewat kekalahan. Momen yang paling terlihat suram dan tanpa harapan dalam hidup kita justru bisa jadi merupakan Jumat Agung bagi kita. Yaitu artinya titik di mana Tuhan sedang menenun rencana pemulihan yang luar biasa jika kita mau menanti dengan iman. Jadi kalau kita mengalami satu pengalaman yang terlihat suram dan tanpa harapan dalam hidup kita, ini bisa jadi merupakan Jumat Agung, yaitu yang merupakan justru pemulihan yang luar biasa bagi kita. Tapi tentu harus kita baca dengan kacamata iman. Tidak ada hal yang lebih mengajarkan kepada kita untuk berserah selain memandang pada salib. Jika Tuhan bisa menggunakan instrumen hukuman mati terburuk menjadi jalan keselamatan dunia, Dia pasti bisa mampu memakaikan kekacauan yang terjadi dalam hidup kita, dalam perspektif kita, itu justru untuk mendatangkan kebaikan kita, yaitu rencana Tuhan yang indah di balik segala sesuatu yang kita tampak itu adalah kekacauan. Pelajaran hari Kamis, Kristus, kuasa dan hikmat Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 19 sampai 20 dan ayat 30 dan 31, Paulus berbicara tentang bagaimana hikmat Tuhan dan hikmat manusia sangat berbeda dan oleh karena itu saling bertentangan. Ya, saudara perhatikan, kita simak kalimat ini pelan-pelan. Hikmat Tuhan dan hikmat manusia sangat berbeda. Saling bertentangan. Ya, kalau kita lihat ayat ini berarti ketika kita mengambil langkah yang Tuhan suruh, itu berarti sebaliknya dunia ini akan menganggapnya itu adalah suatu keanehan. Karena bertentangan, saudara kan lihat ini, pelajaran ini. Bahwa hikmat Allah dan hikmat manusia sangat berbeda. Dan itu sangat bertentangan. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk mengambil langkah yang Tuhan suruh, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, itu artinya manusia akan memandangnya akan apa? Berlawanan pengertiannya. Nah, jadi kalau saudara melihat orang-orang tertentu mungkin, atau ada orang di dalam gereja, yang saudara lihat berpikir bahwa mereka melakukan tindakan yang aneh atau berbeda atau berlawanan, bertentangan dengan kebiasaan, maka kita harus perhatikan dan selidiki. Apakah ini memang yang Tuhan suruh?
Apakah itu justru yang dunia kehendaki? Perhatikan bahwa Paulus tidak menolak hikmat itu sendiri, tetapi ia menolak jenis hikmat manusia yang mencoba bersaing dengan Tuhan. Tentunya dalam hal keselamatan, tentunya poinnya ini. Hikmat manusia tidak mampu membebaskan kita dari hikmat manusia. Hanya Kristus, hikmat Tuhan, yang dapat melakukan pekerjaan ini. Ya, lihat tabel di bawah ini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pekabaran salib adalah kekuatan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Tuhan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18 dan 1 Korintus 1 ayat 24. Baik 1 Korintus 1 ayat 18 maupun 1 Korintus 1 ayat 24 menunjukkan bahwa Kristus adalah kekuatan Tuhan. Dalam arti bahwa ia memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa-dosa mereka. Memang, oleh kebodohan pemberitaan Injil, Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Frasa kita yang diselamatkan, mereka yang percaya, dan mereka yang dipanggil, merujuk pada kelompok yang sama, yaitu orang-orang yang menjalani pengalaman keselamatan melalui iman. Injil Kristus adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kristus bukan hanya kekuatan tetapi juga hikmat Tuhan. Ini berarti bahwa melalui Dia, Tuhan menghadapi dan memecahkan masalah dosa. Sebab sebuah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh hikmat manusia. Ya, jadi saya ulangi, Kristus bukan hanya kekuatan, tetapi juga hikmat Tuhan. Ini berarti bahwa melalui Dia, Tuhan menghadapi dan memecahkan masalah dosa. Sebuah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh hikmat manusia. Hikmat dunia ini tidak mampu membuat orang mengenal Tuhan. Sebaliknya, melalui Kristus kita menjadi berhikmat untuk beroleh selamat. 2 Timotius 3:15. Bacalah 1 Korintus 1 ayat 24-29. Perhatikan kata-kata di sana seperti kebodohan, lemah, kuasa, dan bijak. Poin apakah yang sedang ia sampaikan? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Bagi yang dipanggil. Sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan justru. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan justru untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya, hikmat manusia tidak akan mampu menyelamatkan manusia itu sendiri. Kita butuh hikmat dan kekuatan dari siapa? Dari luar diri kita. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Dalam membaca 1 Korintus 1 ayat 24-29, kita juga harus memperhatikan istilah bodoh atau kebodohan dan lemah atau kelemahan. Intinya adalah bahwa hikmat manusia mungkin menganggap pekabaran salib sebagai kebodohan dan kelemahan, namun yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia yang paling lemah. Namun yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 25. Ini tidak berarti bahwa Tuhan itu lemah atau bodoh, tetapi ini hanyalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bagaimana kuasa dan hikmat Tuhan jauh melebihi apapun yang berasal dari apa yang dimiliki oleh siapa? Manusia. Renungkanlah kata-kata bahwa tidak banyak orang yang bijak menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang yang dipanggil. 1 Korintus 1:26, pesan apakah yang ada di sana untuk kita? Ya, saya coba bawakan ya. 1 Korintus 1:26 ini bunyinya seperti ini. Ingat saja saudara-saudara,
Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, kalau saya mau lihat bahasa terjemahan King James Version-nya lebih mendekati bahasa aslinya. Mari kita lihat ya. Oh ya. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, saya copy di sini bahasa Inggrisnya. Saya terjemahkan ya. Di sini kalau di dalam terjemahan King James Version-nya, sebab saudara-saudara, perhatikanlah panggilanmu. Tidak banyak orang bijak menurut dunia, tidak banyak orang berkuasa, dan tidak banyak orang bangsawan yang dipanggil. Nah, jadi maksudnya apa ayat ini? Artinya bahwa hikmat atau pemberitaan tentang salib Kristus ini, hikmat Tuhan ini ya, atau pemberitaan tentang kematian, bahwa Kristus disalib untuk keselamatan kita, ya, ini sama dengan penekanan yang sebelumnya, bahwa manusia, bahkan menurut ukuran dunia yang bijak, ya, yang berpengaruh, dan bahkan yang terpandang, ini artinya mereka itu gagal memenuhi salib. Ya, mereka tidak mengerti akan salib itu sendiri. Mereka tidak memahami salib itu. Jadi banyak, baik mereka orang yang berkuasa, ya, dan orang yang bijak, dan bangsawan bahkan sekalipun, mereka tidak banyak yang dipanggil, tidak banyak yang terpanggil juga bisa diterjemahkan seperti itu. Artinya mereka tidak menganggap itu adalah sebagai suatu hikmat, bahkan menganggap itu sebagai satu kebodohan, sehingga mereka pun akhirnya akan mengalami kebinasaan. Pelajaran hari Jumat, pendalaman. Bacalah tulisan Ellen White dengan judul Golgota dalam buku Kerenungan Segala Zaman, jilid 2 halaman 391 sampai 409. Kepada pikiran orang-orang banyak yang hidup pada waktu sekarang, salib di Kalvari dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang suci. Pergaulan yang disucikan dihubungkan dengan pemandangan penyalipan. Pada zaman Paulus, salib itu dipandang dengan perasaan menjijikkan dan ketakutan. Untuk menjunjung tinggi juru selamat manusia, seseorang yang telah menemui kematian di kayu salib akan dengan sendirinya menimbulkan tertawaan dan pertentangan. Paulus mengetahui bahwa pekabarannya akan dianggap oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi, ada banyak yang akan menjadi marah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyhurkannya. Dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib mempunyai sesuatu hubungan yang dengan yang ditinggikan bangsa itu atau demi keselamatan manusia. Tetapi kepada Paulus, salib itu adalah tujuan utama. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya dalam menganiaya pengikut-pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Salib mengubahkan Paulus, saudara-saudara, dari yang tadinya justru penganiaya-penganiaya, yang tadinya justru menganiaya, maksud saya pengikut-pengikut orang Nazaret yang percaya kepada salib, justru dia sekarang berbalik dan diubahkan oleh salib itu sendiri. Dan dikatakan sejak saat itu ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Tuhan yang tak terbatas, sebagaimana yang dinyatakan dalam kematian Kristus, dan suatu perubahan hati yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga. Sejak itu, ia adalah seorang yang baru di dalam Kristus. Ia mengetahui oleh pengalaman pribadi
bahwa bila orang berdosa sekali memandang kasih Tuhan, sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya, dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi. Dan mulai saat itu Kristus menjadi segala perkara dan dalam segala perkara. Ellen G. White, Kisah Para Rasul, halaman 207. Ya, kita telah menyelesaikan bagian pendalaman, dan kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi di bagian pendalaman di hari Jumat ini. Ada 4 pertanyaan, saudara-saudara. Mari kita lihat ya. Kita coba berikan pemikiran. Saudara-saudara boleh juga memberikan pemikiran. Saudara boleh memberikan komentar mengenai pertanyaan ini ataupun keseluruhan materi ini supaya pelajaran firman Tuhan ini boleh sampai kepada banyak orang, karena dengan saudara like, kemudian memberikan subscribe, dan juga share atau juga komentar, saudara memberikan pertumbuhan yang tinggi kepada video firman Tuhan ini untuk boleh sampai kepada umat-umat Tuhan yang lain. Di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Matius 26 ayat 39. Apakah yang dikatakan doa ini tentang harga yang sangat mahal yang dibayar Yesus di kayu salib? Harga yang sangat mahal di Getsemani. Ya, doa Yesus tentang cawan mengungkapkan bahwa penderitaan di salib jauh melampaui rasa sakit fisik akibat paku dan cambuk Romawi. Arti cawan dalam Perjanjian Lama, cawan seringkali melambangkan penghakiman dan murka Allah terhadap dosa, murka Tuhan terhadap dosa. Kemudian itu adalah penderitaan terbesar. Sisi paling berat dari salib adalah ketika Yesus yang sepanjang kekekalan berada dalam keintiman sempurna dengan Bapa harus merasakan perpisahan total akibat menanggung dosa-dosa kita. Poin utama, keselamatan itu gratis bagi kita, tetapi bayarannya sangat mahal bagi surga. Doa di Getsemani menunjukkan bahwa Yesus menyadari sepenuhnya kengerian maut itu, namun dia tetap memilih untuk meminumnya. Meminum cawan itu, penderitaan itu, kematian itu, demi kasihnya kepada saudara dan saya. Kemudian pertanyaan nomor 2, Paulus berkata, yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 25. Dalam hal apa sajakah hikmat Allah begitu berbeda dari hikmat manusia? Ya, saya coba di sini ada bagan yang bisa dibagikan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kontras hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Tadi itu merupakan bagian pelajaran dari hari Kamis ya, kalau tidak salah itu merupakan pelajaran hari Kamis. Coba kita lihat itu pelajaran hari Kamis ya tadi ya. Ya, ini dia tadi ya. Hikmat manusia, hikmat Tuhan, dan hikmat manusia sangat berbeda, dan itu saling bertentangan. Itu tadi poin dari pelajaran hari Kamis ya. Kristus, kuasa, dan hikmat Tuhan. Kemudian kita di pertanyaan nomor 2 di bagian pendalaman hari Jumat, ya ada pertanyaan itu yang berhubungan dengan poin tadi. Ya, ini dia. Dalam hal apa sajakah hikmat Allah begitu berbeda, bertentangan, bertolak belakang, dan saling kontras dari hikmat manusia? Coba kita lihat tadi di sini. Hikmat manusia atau duniawi ini berfokus kepada kehebatan, pencapaian, dan ego sendiri. Sedangkan hikmat Tuhan dari surgawi berfokus kepada kemuliaan Tuhan dan keselamatan orang lain. Kemudian metode kuasa, hikmat duniawi atau hikmat manusia menggunakan kekuatan, posisi, dan logika untuk menguasai. Ya, tetapi hikmat surgawi itu menggunakan pengorbanan, kerendahan hati, dan kasih untuk memulihkan. Kemudian hikmat manusia itu duniawi, solusi dosanya mengabaikan dosa atau mengandalkan kebaikan diri sendiri atau self-help. Sedangkan hikmat surgawi, hikmat Tuhan, itu menyerahkan nyawa anaknya di salib sebagai penebusan. Ya, ini mungkin boleh membantu menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3. Pekabaran tentang Kristus yang disalibkan adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tema-tema Alkitabiah apa yang kita khotbahkan dari tema-tema Alkitabiah apa yang kita khotbahkan hari ini yang dapat menghasilkan efek yang sama pada audiens modern dan mengapa? Ya, maksudnya kalau saudara bawa khotbah
di manusia sekarang, di jemaat sekarang, di keadaan modern sekarang, ya, tema-tema apa yang dapat menghasilkan efek yang sama. Jadi mereka menganggap itu adalah suatu kebodohan. Ya, mungkin saya bisa jawab ya ini untuk pengalaman pribadi saya. Ya, ketika saya memilih untuk menyekolahkan anak saya homeschooling, yaitu adalah perkabaran firman Tuhan, saudara, dari firman Tuhan yang tertulis dalam Roh Nubuat. Homeschooling, ya tentunya banyak beberapa anggota jemaat yang bingung dengan keputusan ini. Kemudian bagi teman-teman kita yang mungkin mengikuti perkabaran untuk hidup di desa, ya itu juga menimbulkan hal yang kontroversi, ya. Mereka mengambil hal itu adalah suatu hal yang tidak ya, ada yang mengatakan itu juga bodoh, saudara, sama seperti yang diterima oleh Paulus juga, ya. Mungkin juga orang yang bergumul dengan bekerja pada hari Sabat, dia lebih memilih untuk menolak pekerjaan dengan gaji yang sangat besar, tetapi dia lebih memilih untuk tetap boleh mengunduskan hari Sabat. Itu juga hal yang bertentangan juga dengan logika dunia, ya. Hal itu, tema-tema seperti itu mungkin adalah tema-tema yang sangat bertentangan. Contohnya mungkin kalau kamu dianiaya oleh atau digosipin atau dilukain atau dimusuhin, ya, bahkan dikatakan kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka juga. Kalau logika dunia kan berarti ya harusnya mampuskan saja mereka, ya. Tapi hal seperti itu apa? Jangan membalas kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, itu adalah jangan membalas maksudnya. Itu mungkin hal-hal yang bisa merupakan tema yang bisa kita khotbahkan yang mendapatkan respon yang sama yang dialami oleh Paulus juga, ya. Paulus berkata, ini kita masuk kepada pertanyaan nomor 4. Paulus berkata bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Tuhan. 1 Korintus 2:14. Jadi bagaimana kita dapat berbicara tentang Yesus kepada orang-orang ini dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka? Atau mungkinkah tindakan kita saja yang akan menjangkau mereka? Bagaimana kita dapat berbicara tentang Yesus kepada orang-orang ini dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka, ataukah bisa juga tindakan juga yang harus menyentuh hati mereka, itu maksudnya, ya. Mari kita lihat. Paulus dengan jujur mengatakan bahwa manusia duniawi tidak akan bisa memahami hal-hal rohani dengan logika mereka. Lalu bagaimana kita bisa membagikan Yesus kepada mereka? Yang pertama, tindakan Yesus perkataan. Khotbah yang terbaik kita seringkali bukanlah teologi yang rumit, melainkan karakter kita, kehidupan sehari-hari kita, ya, tabiat kita. Ketika orang duniawi melihat kasih yang tulus, kejujuran, tingkah laku kita, ya, di tengah badai dan kedamaian saat menghadapi penderitaan, tembok pertahanan intelektual mereka akan runtuh. Kesaksian pribadi. Seperti yang dialami Paulus, pengalaman pribadi diubahkan oleh kasih Allah, yang diubahkan oleh kasih Tuhan adalah argumen yang tidak bisa didebat. Ya, ada satu kutipan dalam Roh Nubuat, kehidupan kita, kesaksian hidup kita adalah khotbah yang tidak dapat dibantah. Ya, ini di sini katakan adalah argumen yang tidak bisa didebat. Anda tidak perlu berdebat doktrin, ceritakan saja bagaimana Yesus mengubah hidup Anda. Nah, itu sangat baik, ya. Kombinasi keduanya, tindakan kita membuka pintu hati mereka, sementara perkataan firman Tuhan yang kita bagikan memberikan jawaban atas mengapa hidup kita berbeda. Nah, itu lebih bijak lagi. Keduanya harus berjalan beriringan di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya, ini dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita sudah menjawab 4 pertanyaan ini. Puji Tuhan kita telah menyelesaikan dan kita sekarang masuk kepada bagian panggilan. Ya, mari kita lihat. Ya, ini ada 4 slide, ya. Saudara-saudara, dunia hari ini terus menuntut kita untuk tampil kuat, pintar, dan mandiri, mengandalkan logika, harta, dan pencapaian kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Namun, hari ini salib Kristus memanggil kita ke arah yang sama sekali berbeda.
salib menelanjangi kesombongan kita dan menyatakan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, inilah panggilan bagi kita semua hari ini. Berhentilah bersandar pada kekuatan dan pembenaran Anda sendiri. Mari datang ke kaki salib dengan tangan hampa, tanggalkan segala kesombongan, gelar, kekuasaan, dan kekhawatiran Anda. Jangan lagi memandang salib sekedar sebagai sejarah masa lalu atau simbol agama, tetapi pandanglah itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan Anda. Maukah Anda hari ini berhenti berjuang dengan hikmat manusia yang terbatas dan mulai berserah penuh pada karya penebusan Kristus yang sudah tuntas di Kalvari? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda hari ini. Biarkan kebodohan salib itu menghancurkan belenggu dosa Anda, memulihkan hati Anda, dan menjadi kekuatan Tuhan yang sungguh-sungguh menyelamatkan hidup Anda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan tentang salib yang merupakan kebodohan bagi dunia ini yang akan menuju kebinasaan, tetapi ini adalah merupakan kekuatan bagi kami yang menerima dan percaya, dan itu akan menuju kepada kehidupan kekal yang akan Kau anugerahkan kepada kami ketika Engkau datang ke dunia ini untuk menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini, pemberitaan tentang salib ini kami tadi telah diajak, kami telah terima, dan kami rasakan itu adalah sebagai pengampunan, dan tidak cukup sampai di situ saja, kami harus bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada sebanyak mungkin orang, supaya terang kebenaran firman Tuhan ini boleh juga sampai kepada seluruh ujung dunia, dan mereka pun boleh dimenangkan untuk boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan juga seluruh umat-umat Tuhan yang mendengar dan mempelajari firman ini, mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh diyakinkan bahwa ketika mereka dianggap bodoh untuk memilih Kristus dalam kehidupan mereka, tetapi itu justru adalah kekuatan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.